Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Ruin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini kita akan membahas tentang diet golongan darah. Jadi ada metode diet yang berkembang yang memperhatikan golongan darah pada diri seseorang. Jadi orang-orang yang menjalani diet dengan golongan darah tertentu ya, mereka akan dianjurkan untuk menghindari makanan tertentu dan memperbanyak konsumsi makanan tertentu. Nah, apakah betul efektif ya? Sebetulnya kalau dilihat memang banyak sekali orang yang berhasil menerapkan sistem diet ini. Namun yang terjadi sebenarnya adalah mereka secara keseluruhan memang ketika dilarang untuk mengkonsumsi jenis makanan tertentu ya, akhirnya membuat jumlah menu makanan yang bisa mereka konsumsi berkurang, dan secara tanpa disadari ya jumlah kalori yang masuk juga berkurang. Jadi sebetulnya mereka sama halnya dengan menjalani program diet biasa yang dimana mengurangi porsinya, dan secara tanpa mereka sadari mereka juga mengurangi jumlah kalori yang masuk dengan jumlah kalori yang berkurang, sementara aktivitas mereka tetap ya. Bahkan di beberapa saran dari diet golongan darah itu juga menyarankan untuk melakukan olahraga tertentu, artinya terjadi pembakaran jumlah kalori yang lebih, maka diet tersebut bisa berhasil seperti itu. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan jurnal penelitian saintifik soal hubungan antara golongan darah dengan menu nutrisi yang dikonsumsi. Jadi yang terjadi memang tidak dipungkiri diet golongan darah ini efektif untuk menurunkan berat badan, tetapi yang sebenarnya terjadi bukan serta-merta karena mereka dengan golongan darah tertentu, misalnya untuk golongan darah A menghindari protein yang didapati dari atau mengurangi protein yang didapati dari olahan susu misalnya, semacam seperti itu. Saya tidak mendalami secara betul tentang program diet dengan golongan darah ini karena saya tidak mendapatkan jurnal penelitian secara ilmiah berkaitan dengan golongan darah. Ada sedikit artikel yang menjelaskan tentang memang ada beberapa jenis protein tertentu yang ketika dikonsumsi oleh seseorang dengan golongan darah tertentu ya, salah satu efeknya bisa memperlambat metabolisme tubuh. Itu pun dalam jumlah yang kecil sekali, artinya tidak terlalu signifikan. Memang metabolisme tubuh sangat erat kaitannya dengan proses penurunan berat badan. Tetapi ketika misalnya golongan darah tertentu mengkonsumsi makanan tertentu, memperlambat metabolisme tubuh, itu bukan dalam waktu atau bukan dalam jumlah yang signifikan. Proses perlambatan metabolisme tubuh yang terjadi itu sangat kecil sekali, prosentasenya sangat kecil, tidak terlalu signifikan seperti itu. Justru ya yang saya dapati misalnya berkaitan dengan diet golongan darah ini ya, beberapa orang yang terlalu menerapkan makanan yang memang dikatakanlah dilarang untuk dikonsumsi oleh golongan darah tertentu begitu ya, mereka mengalami kondisi malnutrisi malah. Jadi ada kondisi di mana gizi mereka tidak tercukupi, dan ini akan berbahaya tentu saja, apalagi kalau jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Dan biasanya ya makanan-makanan yang kurang sehat yang mengandung kalori yang cukup tinggi memang tidak diperkenankan untuk dikonsumsi dalam program diet yang berkaitan dengan golongan darah itu. Jadi pola makanannya memang lebih rendah kalori daripada yang lain, dan juga ada beberapa jenis olahraga yang disarankan untuk golongan darah tertentu seperti itu. Jadi faktanya tidak ada korelasi, tidak ada jurnal penelitian ilmiah yang menunjukkan keterkaitan erat antara
golongan darah dengan jenis makanan tertentu yang sudah pernah dilakukan. Seperti saya bilang tadi ya, golongan darah tertentu jika mengkonsumsi jenis nutrisi tertentu, misalnya satu jenis protein tertentu misalnya berkaitan dengan golongan darah tertentu, itu bisa salah satunya adalah memiliki efek samping memperlambat proses metabolisme tubuh. Hanya saja perlambatan proses metabolisme tubuh ini sekali lagi tidak signifikan, tidak besar, tidak memiliki efek yang terus kemudian berimpact, berdampak langsung terhadap berat badan yang kalian miliki, seperti itu. Jadi saya sarankan untuk lebih baik ya, daripada menghindari jenis makanan tertentu, jenis sumber karbohidrat tertentu misalnya, atau jenis kacang-kacangan tertentu atau daging dan sebagainya yang notabene akan ada kandungan gizi, nutrisi di dalamnya, sementara Anda menghindari makanan tersebut seumur hidup kalian, akan sangat sayang. Jadi lebih baik untuk menurunkan berat badan, kalian fokus, kalian titik beratkan terhadap jumlah kalori yang masuk dan jumlah kalori yang keluar, sebagaimana kita kembangkan di program diet kalori. Kalian bisa mengunjungi website kami di dietkalori.co.id ya. Untuk video ini jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga bagi yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita yang akan senantiasa kita share, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami ya di bawah ini. Ya, sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.